Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teorema fundamental kalkulus kedua. Jadi sebelum masuk ke teoremanya, kalau kita membuat fungsi seperti ini, f besar x didefinisikan dengan integral dari a sampai x. Jadi a ini konstanta, x-nya ini variabel, kemudian ini ft dt. Seperti ini bisa. Jadi integralnya ini akan menjadi fungsi x. Contohnya, misalkan kita mendefinisikan fungsi dengan integral dari 2 sampai x t kuadrat dt. Maka ini kita integralkan. T kuadrat diintegral terhadap T, jadinya sepertiga T pangkat 3, batas bawahnya 2, ini X. Sehingga hasilnya adalah kalau kita masukkan X, ini jadi sepertiga dikali X pangkat 3, dikurangi, kalau kita masukkan 2, ini 8/3. Maka ini menjadi sepertiga X pangkat 3 min 8/3. Ini adalah fungsi dalam X. Nah, sekarang kita masuk ke teoremanya. Teorema fundamental kalkulus kedua. Di teoremanya seperti ini. Misal f kontinu, jadi ini ada dua fungsi ya, ini ada f kecil, ada f besar. Ini yang f kecil, misal f kecil kontinu pada selang I, ini suatu selang, dan misal a, x, jadi a dan x ini berada pada selang I. Kemudian jika f besar x itu didefinisikan dengan integral dari a sampai x ft dt, maka berlaku f aksen x itu sama dengan fx. Jadi kalau ini f besar x nya didefinisikan seperti ini, kalau f besar ini kita turunkan, maka hasilnya sama dengan fungsi yang di dalam ini, tapi variabel t nya diganti dengan x. Contohnya, misalkan fx itu didefinisikan dengan integral dari 1 sampai x, ini sin t per t dt. Jadi karena ini diskontinunya saat penyebutnya 0 ya. Tapi karena ini selangnya 1 sampai x, maka sin t per t ini selalu kontinu. Jadi sin t per t ini kontinu pada selang 0 sampai tak hingga. Jadi ini 1 dan x nya 1 ada di sini, x ini lebih besar dari 1, jadi juga ada di sini, maka memenuhi syarat pertama ini. Di fx nya didefinisikan seperti ini, maka kalau ini kita turunkan, f aksen x itu nilainya adalah sama seperti fungsi ini, cuma t nya kita ganti dengan x, sin x per x. Jadi karena ininya kontinu pada selang yang memuat ini 1 dan x, maka turunannya itu adalah sama seperti fungsi awalnya, tapi t nya kita ganti dengan x. Contoh berikutnya ini dari latihan soal nomor 14.
Di fx-nya, f besar x didefinisikan dengan integral dari 2 sampai x akar 3t kuadrat plus 1 dt. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah F2. Kalau F2 maka ini X, ini X. Kalau F2 maka X-nya ini kita ganti 2 juga. Jadi integral dari 2 sampai 2 3t kuadrat plus 1 dt. Nah, kalau integral tertentu batas bawah sama dengan batas atas, maka nilainya pasti sama dengan 0. Kemudian yang B disuruh mencari f aksen 2. Jadi kalau f aksen 2 pertama kita cari f aksen x-nya dulu. Jadi kalau seperti ini fungsinya kontinu ya. Untuk 2 sampai x ini kontinu. Berarti kita bisa pakai teorema fundamental kalkulus kedua, turunannya sama dengan fungsi yang di dalam ini. Di f aksen x sama dengan fungsi ini, tapi t-nya kita ganti dengan x, jadi 3x kuadrat plus 1. Sehingga f aksen 2 nilainya adalah tinggal x-nya kita ganti 2, 3 kali 2 kuadrat ditambah 1. Ini 4 kali 3 12 tambah 1 akar 13. Kemudian yang C disuruh mencari f double aksen 2. Kalau seperti ini maka ini harus kita turunkan dulu ya. Di ini kita turunkan. Di f aksen x ini bisa kita tulis seperti ini, 3x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Maka turunan keduanya adalah ini setengahnya turun, turunannya yang dalam 6x. Ini nanti bisa kalian coba lagi dengan aturan rantai ya. Ini saya langsung 3x kuadrat plus 1 pangkat minus setengah. Ini 3x dikali ini kita bawa ke bawah menjadi 3x kuadrat plus 1. Sehingga f double aksen 2 ini kita ganti 2. 3 kali 2 per akar 3 kali 2 kuadrat plus 1. Ini 6, ini akar 13. Sekian, terima kasih.